review dan memberikan tutorial ya tentang perawatan dan pengenalan jenis pepaya California sesuai rekomendasi pasar. Oke. Untuk bibit yang saya gunakan ini Raja Set, terus Royal Set ya, ada juga Agro Kates Mandiri, Agro Buah, dan Jupe itu yang agro buah juga. Untuk yang bibit selama ini saya tanam ya di semua varietas yang bibitnya sesuai rekomendasi pasar, memiliki tekstur buah yang sangat keras ya, daging buah tebal, dan perawatannya pun sangat mudah dan mulus, serta ibaratnya tahan virus dan ini ya penyakit. Oke, karena di musim penghujan ini udah 2 bulan ya, jadi saya memberhentikan pemupukan. Yang terjadi ya seperti ini ya, kadang kerontokan buah lalu bercak kuning, namun alhamdulillah ini agak stabil ya, tidak terlalu parah sekali. Untuk seperti ini bisa kita cegah kembali ya dengan pemupukan kalsium dan diperbanyak juga TSP-nya untuk menjaga kualitas daun, serta pemberian GPT ya ataupun hormon. Oke. Ini walaupun penghujan, untuk pemupukannya kita stop dulu ya, cukup dengan penaburan dolomit dan fungsida marfu seperti itu ya. Jadi untuk sebelum kita membudidayakan pepaya ini, kita harus tahu dulu 4 tahapan ya. Yang pertama yaitu pengolahan lahan baik dan benar. Setelah itu pemilihan bibit unggul ya sesuai dengan Balitbank, penelitian Balitbank ataupun sertifikasi PKP ya. Yang ketiga yaitu ketepatan dalam pemupukan, penyepraian, kelakuannya ya. Dan yang keempat, apapun yang terjadi tetap istiqomah, tetap semangat dan optimis. Jadi untuk pemilihan bibit ini tidak bisa sembarangan ya, kecuali dikala kita memang di suatu daerah tidak ada membudidayakannya, bisa mungkin bibitnya asal-asalan. Namun ketika kita sudah bersaing, petani pepaya sudah banyak, itu sangat diperhatikan ya, dipertimbangkan betul untuk pemilihan bibit yang sesuai dengan rekomendasi, karena setelah nanti persaingan terjadi, tentu pembeli akan memilih buah yang sangat bagus dan kualitasnya bagus. Oke. Jadi untuk bagaimana cara meminimalisir juga buah pepaya supaya lonjong semua hermafrodit ya. Jadi ketika umur 2 bulan itu nanti kita nampak ya, bunganya sudah mulai nampak, ataupun dari biji langsung bisa. Namun kalau kita tidak bisa melalui dari biji, ketika 2 bulan tanam itu sudah nampak ya bunganya, kita basmi langsung yang bulat, lalu kita ganti dengan yang buah panjang melalui proses pemindahan cangkokan, ataupun kalau memang tidak ada, kita tanam lagi ulang. Kalaupun lebih efisien lagi, kita tanam dua lubang satu tanam ya, satu lubang 2 tanaman. Oke, lanjut. Sampai tumbang-tumbang ini sudah masak juga. Ini untuk panenannya seminggu 2 kali. Untuk yang ini kita khusus ya, pemanenannya dimasak di pohon, khusus yang satu area ini di pohon. Oke, untuk yang lebih itu lagi, dalam budidaya pepaya ini harus dijaga yaitu air ya, tidak boleh kekurangan dan tidak boleh kelebihan. Kalau masalah pemupukan itu sama, kita menggunakan pupuk batang apa, daun apa, dan penjaga kerontokan apa. Untuk penetralisir tanah cukup dengan air garam ataupun dolomit ataupun marfu ya. Dan pemberian kohenya dilakukan setiap sebulan sekali, campur dengan yang tadi dolomit dan fungsida marfu. Untuk di batang kita gunakan jenis ZA ya, jangan menggunakan pupuk urea karena akan mempengaruhi merusak buah. Dan untuk menjaga kerontokan buah dan kualitas buah itu KTL ya, untuk meningkatkan kualitas manis juga. Lalu untuk di daun kita gunakan TSP, itu saja. Sudah cukup jelas kan? Untuk penanganan biasanya penyakit yang ditimbulkan yaitu biasanya kalau intensitas
intensitas curah hujan cukup tinggi, mungkin fusarium, antraknosa ataupun batang ya, layu batang busuk batang. Itu busuk batang bisa kita gunakan dengan lengkuas, kunyit, lalu jahe ya, kita kuas. Kalau untuk di buah, mungkin busuk buah bisa seperti ini disebabkan oleh jamur ya, naiknya. Kadang gulma ini juga termasuk berpengaruh, ataupun siput-siput yang naik ke atas menyebabkan ini dia bulatan busuk ya. Itu kita cari bakterisidanya menggunakan dengan fungisidanya dengan antrakol, disten, lanet, dan autan ya. Lalu di pucuk sana kadang terjadi uret ya, ataupun trit, itu kita gunakan lanet saja sama autan kalau memang dia ininya masih terjadi karena kutu kebul ya, kutu putih. Tapi kalau memang tidak ada kutu putih, uret, dia cari fungisida sap untuk memperbaiki daun dicampur dengan gandaktil kalau memang ada. Tetap semangat dan terus di budidaya pepaya ya. Oke, kita lanjut keliling, kita lihat ya. Oke, tetap semangat, tetap optimis, tetap hijaukan bumi bersih apapun yang terjadi. Salam pejuang komoditi, semua komoditi ya, hijaukan terus bumi bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di tutorial ini ada manfaat untuk kalian semua, dan maaf kata bila ada terjadi kekurangan, dan banyak sekali kekurangan dari saya.
Assalamualaikum.